الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ada apakah dua makhluk gaib yang ada di atas genteng rumah penduduk? Yang satu berupa kelelawar hitam raksasa, yang satu adalah makhluk gaib besar berwarna hijau. Siapakah mereka? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Siapakah mereka, makhluk aneh yang ada di atas genteng di rumah warga setempat? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Mari kita simak sama-sama kisahnya. Saat itu di siang bolong dikejutkan adanya sosok dua makhluk gaib, katakanlah makhluk aneh. Makhluk aneh tersebut berterbangan, berpindah dari genteng satu rumah ke genteng yang lain. Mereka sedang berkelahi. Disaksikan salah satu seorang ustadz yang sedang berjalan. Beliau merasa dikejutkan dengan adanya dua makhluk aneh yang ada di atas genteng, berpindah-pindah genteng dari rumah satu ke rumah yang lain. Pada saat itu memang kebetulan sedang sepi adanya lingkup, padahal tengah hari. Beliau mengendap-endap di atas rumah di mana adanya dua makhluk tersebut hingga sampai dia berpindah-pindah. Seorang ustadz lantas mengintai, terus berjalan mengikuti jejak mereka. Setelah mereka lama ada di atas genteng tersebut, beliau berhenti sejenak berdoa secara mata batin. Menurut ustadz tersebut mengatakan tidak lepas dua makhluk tersebut adalah makhluk gaib yang ada, yaitu ada pemiliknya, tidak lepas dari seorang ngiprit yang memiliki kekayaan dengan cara menyimpang. Hanya saja seorang ustadz bergumam kembali, kenapa mereka berkelahi? Disitulah si ustadz dengan sengaja mendeteksi dan kontak dengan kedua makhluk tersebut, ingin mengetahui adanya kenapa mereka berkelahi. Di saat mereka sedang berkelahi, tak lama kemudian seorang ustadz kontak berhasil dengan kedua makhluk tersebut. Lantas kedua makhluk tersebut turun kebetulan di pohon yang rindang. Dihampirilah si ustadz. "Wahai manusia, sedang apa kau panggil saya?" kata salah satu makhluk raksasa yang hijau mengatakan demikian. Begitu pula si kelelawar. "Hei manusia, ada apa dengan urusan kami? Kami sedang berkelahi." Lantas seorang ustadz hanya dengan senyumnya dan santai dan lugas bertanya, dua makhluk aneh, saya hanya ingin mengetahui siapa kalian, kenapa kalian berkelahi?" Lantas salah satu kelelawar raksasa mengatakan, "Saya sedang berkelahi dengan lawan saya, yaitu si jin raksasa hijau. Karena hak saya diambil dia, saya bisa dimarahin oleh majikan saya." Lantas seorang ustadz bertanya kembali, "Apa maksudnya? Kau tidak tahu manusia, kami adalah dikendalikan oleh manusia yang memiliki pesugihan, katakanlah ilmu menyimpang, memperkaya diri. Dia juga sama tuh makhluk raksasa itu. Karena saya sudah mendapatkan harta banyak, tiba-tiba direbut oleh dia,
makanya kami berkelahi, kata si kelelawar raksasa mengatakan demikian. Lantas, siapa majikan kalian? Kata si ustadz mengatakan demikian. Lantas si jin raksasa hijau mengatakan, apa urusan kamu manusia? Kepingin tahu aja majikan saya. Begitu pula si kelelawar dengan jawaban yang sama. Emang apa urusan kamu manusia? Kata si kelelawar. Saya hanya ingin mengetahui saja siapa majikan kalian. Ada. Jauh, bukan di sini, di luar kota Jakarta. Tapi kami mencari uang, adanya di lingkup Jakarta yang ada. Lantas seorang ustaz mengatakan, kalian sama saja, tidak lepas dari pencuri harta orang diambil. Tiba-tiba mereka kompak tertawa, terbahak-bahak. Lantas salah satu si kelelawar mengatakan, manusia, majikan saya juga manusia. Dia sudah kaya raya, punya perusahaan besar, punya mobil banyak, rumah mewah, banyak rumahnya juga. Kamu tidak tahu kalau majikan kaya, majikan saya itu paling kaya. Kamu punya apa, manusia? Kamu tidak punya siapa-siapa. Kayak majikan saya dong, punya anak buah seperti saya. Nyari duit gampang, tinggal ongkang-ongkang, kata si salah satu makhluk aneh itu berupa kelelawar mengatakan demikian. Baik kelelawar maupun makhluk raksasa hijau, kalian sama-sama bangsa jin, tidak lepas dari hal itu. Kalian dari dunia ngiprit, makanya kalian dikendalikan oleh seseorang yang berkaya diri. Nyahlah dari tempat sini. Saya tidak akan membiarkan kalian ada di lingkup sini akan tidak nyaman, bahkan harta mereka akan hilang gara-gara kalian. Kenapa kalian berebut harta? Semua itu kalian juga salah. Harta itu adalah milik manusia, bukan milik kalian. Kembalikan. Tiba-tiba dua makhluk aneh itu kompak melemparkan sesuatu, yaitu tanaman yang ada di sebelah makhluk itu diangkat dengan mudah, dilemparkan ke seorang ustadz. Lantas seorang ustadz hanya berdiam sejenak, melemparkan sajadahnya, sehingga pohon yang dilemparkan oleh salah satu makhluk raksasa hijau bisa kembali kepada yang melemparkan, yaitu makhluk raksasa hijau. Dia tersungkur. Lantas makhluk raksasa hijau mengatakan, wahai manusia, ternyata kamu hebat ya. Ini pohon yang saya angkat sebesar ini gue lempar malah kembali ke saya. Saya tersungkur nih. Hebat kamu ya. Baru kali ini saya melihat manusia punya kemampuan melebihi saya. Lantas si makhluk aneh satunya, kelelawar, juga mengatakan, manusia, kalau kamu memang punya kelebihan, coba hadapi saya, kata si kelelawar raksasa mengatakan demikian. Tiba-tiba si ustadz tidak mau tinggal diam, melemparkan senjata kembali kepadanya. Akhirnya sama nasibnya dengan si jin raksasa hijau tersebut. Dia terlempar, terpelanting sehingga sayapnya rusak, tidak bisa terbang. Lantas si makhluk aneh, kelelawar raksasa mengatakan, wahai manusia, gimana ini? Sayap gue rusak, gue gak bisa terbang. Kata si kelelawar raksasa mengatakan demikian. Kalau saya mau, sayap kalian akan saya potong dua-duanya, sehingga kamu juga tidak bisa terbang. Yang satunya juga, si jin hijau, juga tidak akan pernah kemana-mana, akan saya bakar biar kalian kembali kepada asalnya. Tiba-tiba dua makhluk tersebut dengan kompaknya
mengangkat pohon lagi yang lebih besar lagi dilempar kepada Ustadz. Si Ustadz hanya menggerakkan satu kepala, hanya menggerakkan kepala saja, si pohon itu terlempar kembali kedua makhluk tersebut. Akhirnya mereka hengkang jauhan di sana. Tiba-tiba bosnya si dua makhluk aneh tersebut muncul dua-duanya dengan kompak. Manusia, saya juga manusia, kenapa kau ikut urusan masalah kami? Kata salah satu manusia yang baru muncul. Lantas seorang Ustaz dengan santainya memberikan satu jawaban dengan lugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata seorang Ustaz mengatakan demikian. Lantas dua makhluk itu dengan kompaknya menjawab, gak usah pakai salam, cukup to the point. Ada apa urusan dengan makhluk-makhluk suruh saya hingga sampai bulunya rusak gak bisa terbang, yang satunya tidak selesai juga terpental oleh kamu. Lantas seorang Ustaz hanya bertanya, kalian sebetulnya sama dengan saya manusia, cuman bedanya kalian hubud dunia sehingga salah jalan, memperkaya diri dengan cara ngibrit. Mereka tidak lepas dari anak buah kalian untuk mencari uang dengan cara mencuri. Coba introspeksi diri, ngaca, apa tidak malu? Pakaian perlente, mobil mewah, rumah gedung, tapi hartanya milik orang diambil. Lagi-lagi mereka tertawa. Bangsa manusia sama dengan saya, kamu tuh bego. Kelihatannya penampilan Ustadz, tapi gak bisa mencari uang dengan mudah. Nih kayak saya. Begitu pula satunya juga mengatakan dengan kalimat yang sama. Lantas seorang Ustadz hanya menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia-manusia, dengarkan baik-baik kata saya. Kita sama-sama makhluk Allah, wujud yang sama. Sekalipun kalian berbeda persepsi dengan tujuan memperkaya diri, mempercepat kekayaan didapat dengan mudah, itu sudah salah. Sama saja mencuri hak orang lain. Tidak akan pernah dibawa mati. Bahkan kalau kalian sebelum sakaratul maut tidak bertaubat, nauzubillah min dzalik, buru-buru kalian masuk surga, jasad kalian tidak diterima oleh Allah di bumi ini. Lagi-lagi mereka tertawa. Manusia yang berpenampilan Ustadz, dengarkan baik-baik. Kalau salah satu pengibrit mengatakan demikian, apakah kau tahu ini masih resesi dunia, ekonomi masih montang-manting, masih benar-benar sangat miris. Tapi buat saya tidak bahkan berkelimangan harta. Apa kau tidak kepingin seperti saya? Kata salah satu pelaku ngibrit mengatakan demikian. Lantas seorang Ustaz dengan senyumnya mengatakan, apakah kalian tidak paham dengan kalimat tadi yang saya sampaikan? Hidup ini sementara. Yang sebenarnya hidup yang paling lama adalah hidup yang kedua. Setelah kalian meninggal, pada saat nantinya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarlah, bertobatlah kalian sebelum ajal menjemput kalian. Kata seorang Ustaz dengan lugasnya mengatakan demikian. Seberat apapun dosa kalian, sekalipun kalian memang pernah berbuat jahat, insya Allah niat karena Allah, bertobat, tobatan nasuha, insya Allah Allah akan menerimanya.
Tujuan orang muslim hanya satu, melawan kezaliman seperti kalian. Yang pertama adalah menyadarkan sesama hamba Allah agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ke jalan bangsa dedemit. Hanya ingin memperkaya diri, hanya ingin kebahagiaan sesaat. Pada akhirnya kalian hanya dengan membawa kain karban saja. Akan tetapi bumi tidak menerima jasad kalian. Buru-buru kalian masuk surga, jasad pun tidak diterima oleh bumi. Saya hanya memberikan masukan saja buat kalian. Sadarlah, bertobatlah, berhentilah. Kembali ke jalan Allah. Perintah Allah dijalankan dengan baik. Taubatan nasuha, insyaallah. Kalau kalian masih bingung, saya akan memandu kalian untuk bertaubat. Yang satu masih ngeyel, yang satu terlihat kayaknya berdiam. Dia berpikir kemungkinan dia sadar. Lantas yang satu yang berdiam berbicara, Ustadz, apakah kamu mau menjamin kalau saya dosanya akan diterima oleh Allah? Saya akan bertaubat, tapi di satu sisi saya takut, karena saya sudah melakukan perjanjian apabila saya lepas dari mereka, nyawa saya melayang, harta saya lenyap seketika, akan lebih miskin daripada sebelumnya. Kalau kata salah satu pengibrit yang memiliki jenis kelelawar raksasa mengatakan demikian, lantas disambut dengan teman satunya pengibrit yang berwujud jin raksasa hijau. Kenapa kamu mengatakan mau sadar, bertobat? Enak saja, lanjut. Kata salah satu temannya pengibrit mengatakan demikian. Lantas kemungkinan besar ada harapan dia benar-benar berniat mau bertobat. Dia lantas menjawab, teman, itu hak saya. Kalau saya bicara dengan Ustadz, itu hak saya juga. Lantas seorang Ustadz mengatakan, begini Pak, kalau benar-benar Bapak mau bertobat, saya akan bantu, insya Allah nyawa Bapak aman. Niat karena Allah, insya Allah saya akan membantu melepaskan Anda hubungan dengan yang gaib. Harta Anda insya Allah aman. Lantas orang tersebut mengatakan, betulkah itu bisa dipegang janjinya? Saya akan buktikan, kata seorang ustaz. Lantas satunya ngeyel lagi, tapi dia bingung juga. Benar-benar kamu bertobat? Apakah kamu tidak takut nyawa kamu akan melayang, harta kamu akan menghilang sia-sia? Kata salah satunya yang pemilik jin raksasa hijau mengatakan demikian. Lantas seorang ustaz mencabangi kembali kepada salah satu pengibrit yang memiliki makhluk gaib, yaitu jin hijau, mengatakan, Bapak, bisa apakah ucapannya bisa dipegang? Seperti yang dikatakan nama si Bapak ini, bahwasanya nyawa akan selamat, harta akan selamat, tidak akan pernah diambil nyawanya oleh pusat di sana yang pernah kami lakukan perjanjian. Lantas seorang ustaz dengan senyumnya dan lugasnya mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, dengarkan baik-baik ya. Kalau memang benar-benar kalian sadar dan niat mau bertobat, saya ikhlas karena Allah akan memandu kalian. Harta kalian termasuk nyawa kalian insya Allah aman. Maka tadi saya katakan akan saya putuskan hubungan kalian dengan yang gaib agar mereka tidak mengganggu kalian. Nyatanya tadi dua makhluk gaib sudah saya kembalikan ke pusat. Nah, saya tinggal memagar kalian supaya kalian aman. Akhirnya dia bingung satu sama lain, berbicara, berbisik-bisik mengatakan, bagaimana? Terus satunya lagi, lu gimana? Mana ya? Lantas salah satunya
selanjutnya lagi mengatakan kepada Ustadz yang pemilik kelelawar raksasa, mengatakan, bagaimana Ustadz? Bisa dipegang ucapannya? Insya Allah saya akan bantu. Kalau memang benar-benar mau bertobat, sekarang juga saya akan jalankan. Dan saya akan buktikan kalian aman. Kalian bisa kembali ke rumah, harta kalian masih utuh. Tapi jangan lupa 2,5% milik orang lain. Dan bantu semua tempat-tempat ibadah. Lebih baik juga harta kalian harus separuh dibagikan untuk tempat ibadah fakir miskin, termasuk anak yatim piatu. Dan kembali kepada Allah, jalankan perintah Allah, insya Allah aman. Lantas mereka berdua, langkah pertama adalah seorang ustadz meruqyah 2 orang sekaligus. Lantas diberikan air minum doa. Mereka disitulah baru tenang jiwanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata seorang ustaz, kalian sudah enakan, merasa lebih tenang. Lantas mereka hanya menganggukkan kepala. Lantas salah satu yang pengibrit pertama yang memiliki wujud kelelawar raksasa mengatakan, saya merasa lebih baik Pak, tidak seperti tadi saya kerusak-kerusuk, hawanya panas dan hawanya kepengin mencaci maki saja kepada orang lain. Lantas seorang ustadz dengan senyumnya, Pak, saya mengerti, saya tidak akan pernah marah dan tidak sakit hati yang sebelumnya Bapak berbicara kasar dengan saya ikhlas, karena tujuan saya adalah menyadarkan sesama untuk kembali ke jalan yang lurus. Lantas satunya, betul Pak Ustadz, terima kasih, kalau memang itu adanya saya akan mengikuti apa kata Ustadz. Ya sudah, sekalian kalian kan punya keluarga, kembali kepada keluarga ya, jangan kembali kepada hal-hal gaib. Itu namanya bersekutu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dan jin adalah musuh hamba Allah. Jauhkan dari hal itu, insya Allah. Apakah kalian sebelumnya pernah melakukan sholat dan ngaji? Mereka hanya menganggukkan kepalanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ustaz mengatakan demikian. Ya sudah, kalian insya Allah aman. Kalau kalian masih ragu kepulangan kalian dan kepingin ketemu saya ada di ujung sana ya, di musola itu yang terlihat. Kalau kepingin ketemu saya lagi, pengen bincang-bincang, pengen konsultasi tentang apa, silakan, pintu terbuka buat kalian. Lantas di situ